Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Desember ini banyak bencana di mana-mana. Jadi kita harus saling mendoakan supaya kesehatan kita lancar. Amin. Ya, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, sebelum mulai kita absen dulu ya adik-adik. Iya, Pak. Absen dimulai dari Dimas Pratama. Dimas Pratama, hadir. Dimas. Hadir. Ya, selanjutnya Hilda Mutiara hadir. Halo Mbak Hilda, hadir. Mas Putra Pratama hadir. Hadir, Pak. Terus Mbak Suci Rahmadani hadir. Hadir. Selanjutnya Mas Faiz. Faiz hadir. Oke, hadir semuanya ya anak-anak. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak, hadir ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Materinya Pak akan keluarin dulu. Oke. Ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini menjelaskan tentang adab menghadiri majelis dan orang berilmu. Ya, dan ini adalah ayatnya. Adik-adik, apakah sudah mendengar tentang surah Al-Mujadalah ayat 11? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Jika pernah, ayo bacakan surat Al-Mujadalah yang telah saya share di Zoom ini. Mas Dimas bisa dibaca anunya, ayatnya, Mas? Oke, Pak. Oke. Baca, Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah. Sudah, Pak. Wah, tingkatkan lagi ya Mas Dimas bacanya. Bacanya udah bagus. Dan setelahnya yaitu artinya. Di sini saya akan membacakan artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Ya, itu adalah artinya.
Jadi adik-adik sudah mengerti di sini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Mbak Suci bisa membacakan isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis atau termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga, pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Lalu yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang kelima, Allah akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan perilaku beberapa derajat dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang keenam, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Terima kasih. Ya, bagus. Ada yang tahu di sini Allah mengangkatkan derajat manusia di sini, ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Allah menaikkan derajat kita. Di situ diterangkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya menjadi derajatnya? Mengapa orang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya dan yaitu akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sudah mengerti di sini? Alhamdulillah mengerti. Ngerti, Pak. Ya, selanjutnya sebab turunnya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bisa dibacakan Mas Faiz? Halo. Halo Mas Faiz. Ya, Pak. Ya, dibacakan ya Mas Faiz. Di saat pahlawan-pahlawan Badr datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak, orang-orang pada tidak mau memberi tempat kepada yang baru datang itu, sehingga mereka terpaksa berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri orang-orang itu yang lebih dulu duduk, sedang tamu-tamu itu para pahlawan BAD disuruh Badr duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat merasa tersinggung perasaannya, maka turunlah ayat 11 dari surat Al-Mujadilah ini sebagai perintah kepada kaum mukminin untuk menanti perintah Rasulullah dan memberikan kesempatan untuk kepada sesama makmuni. Terima kasih. Ya, selanjutnya tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi yang pertama ada adab menghadiri majelis dan keutamaannya.
Ayat ini memberikan tuntunan adat atau etika bermajelis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya dan mempersilahkan orang lain agar bisa duduk di majelis jika masih kemungkinan. Yang kedua, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya dan bersegera saat disuruh Rasulullah bangkit, mereka adalah orang-orang berilmu yang tahu adat majelis. Maka Allah meninggikan derajat mereka. Firman Allah ini juga berlaku umum. Siapapun yang beriman dan berilmu, Allah akan meninggikan derajatnya, tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu adalah tafsir surat Al-Mujadalah. Sudah paham adik-adik? Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Dan selanjutnya yaitu manfaat beriman dan berilmu. Yang pertama, manfaat beriman dan berilmu itu yaitu yang pertama, seseorang dalam menjalani hidup di dunia akan lebih tenang. Kedua, derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Ketiga, menjadi tumpuan bagi orang-orang di sekitarnya. Keempat, menjadikan seseorang semakin tawaduk sehingga tidak akan muncul kesombongan. Jadi kita itu sebagai manusia harus mempunyai ilmu sehingga kita bisa memberikan apa yang kita tahu kepada orang lain. Bahkan kita mungkin gimana ya? Jadi orang berilmu itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya mungkin dia tahu apa itu sholat, mungkin bisa diajarkan kepada sesama umat-umat muslim lainnya. Dan orang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah adik-adik sudah mengerti di sini? Halo. Gimana? Halo. Mas Dimas, di mana Mas Dimas? Apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Mas Putra. Yang gampang-gampang aja pertanyaan. Ya, tadi apa? Tadi kan dijelaskan ya, Pak. Ada disebutkan adab-adab dalam majelis itu seperti dalam cara berpindah duduk atau dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah adab tersebut hanya diberlakukan di dalam majelis ilmu saja, Pak? Menurut saya sih tergantung di mana saja boleh menurut saya. Seperti di kelas bisa, atau di majelis atau sebagainya. Tergantung orang masing-masing sih. Halo? Halo Mas Dimas. Apakah sudah paham Mas Dimas? Pak, sudah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Surat Al-Mujadalah termasuk surat apa, Pak? Surat Al-Mujadalah ya. Termasuk surat ini. Surat Al-Madaniyah.
surat Al-Madaniyah dan terdiri 22 ayat. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada Pak, saya orang-orang yang ditinggikan derajatnya itu misalnya seperti apa Pak? Ya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, apa ya? Gimana ya? Jadi orang yang beriman dan memiliki ilmu, pengetahuan yang luas, akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan, dan mungkin bisa masuk surga, yaitu yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Ya Pak. Artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi sudah paham adik-adik? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke. Jika ada kurang atau salah, mungkin bisa dimaafkan. Sekian, sampai sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.